Kejaksaan Agung akhirnya menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis. Tak hanya Dadan, dua mantan wakil Kepala BGN, Ludwig Pusung dan Sony Sonjaya, juga tak lepas dari penahanan Kejagung. Sebelum jadi tersangka kasus korupsi, ketiganya baru saja dicopot Presiden Prabowo Subianto. Menurut Kejagung, MBG harusnya dikelola yayasan pada tiap sekolah. Namun banyak yayasan yang ditunjuk jadi mitra dan digunakan untuk sarana kejahatan terafiliasi dengan pejabat BGN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Kantor staf Presiden tak membantah banyak laporan soal masalah di Badan Gizi Nasional BGN. Di antaranya dugaan praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur makan bergizi gratis. Kepala Staf Presidenan Dudung Abdurrahman bilang, tanya pihaknya, tapi banyak informasi yang didapat Presiden Prabowo terkait permasalahan MBG. Soal penggeledahan BGN, Dudung menyebut Presiden ingin tidak ada penyimpangan apapun dalam pelaksanaan MBG. Sebelumnya kan kalau nggak salah Pak Dudung juga sempat menemukan bahwa di lapangan ada terjadi praktek semacam jual beli titik dapur gitu. Apakah ini yang kemudian menjadi dasar dari Pak Presiden kemudian mencopot Pak Dadan gitu? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Banyaklah informasi-informasi beliau, saya rasa ke Presiden yang nyampe bukan tidak serta-merta dari temuan saya di lapangan, tetapi dari banyak sumber lah. Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin saya sidak ke lapangan, ada hal-hal ketimpangan tapi yang baik juga banyak. Ya. Tapi Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau. Karena itu tadi saya katakan ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Izin penegasan Pak Dudung berarti itu kemudian salah satu faktor yang kemudian Bapak Presiden dalam hal ini mengevaluasi kepala BGN gitu. Ya, karena ada temuan. Pak, artinya rencana pembelian ini udah lama kalau nggak sih Pak? Saya yakin sudah direncanakan sebelumnya. Bagaimana? Kini pimpinan Badan Gizi Nasional sudah berganti dan Nikes Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala BGN ditunjuk Presiden menjadi kepala BGN. Kemudian, wakil kepala BGN bidang operasional Sony Sonjaya digantikan Agustina Arumsari yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala BPKP. Wakil Kepala BGN bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan, Ludwig Pusung, digantikan Majen Trenggondo, seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sebelum menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Usai terungkapnya korupsi ex-Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan wakilnya, Istana meminta pimpinan BGN yang memperbaiki tata kelola serta meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan program MBG. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kejaksaan Agung mengungkap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan wakilnya diduga mengatur pembentukan Yayasan SPPG untuk terafiliasi dengan mereka. Soal modus seperti ini, apakah memang selalu jadi celah korupsi? Kita akan diskusikan bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Bung Zainur Rohman melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Zainur. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertanyaan saya pertama adalah begini, mengapa kemudian setelah 24 jam, belum sampai 24 jam dicopot, barulah kemudian Kejaksaan Agung mencokok dari Dadan Hindayana? Apa yang menjadi penyebabnya? Ya, saya sih melihat ini pasti ada komunikasi ya di antara
para pejabat di pemerintah soal apa yang terjadi berlangsung di kejaksaan, soal apa yang terjadi di lingkaran istana terhadap BGN, sehingga koordinasi yang dilakukan itu menghasilkan keputusan pencopotan dan kemudian diikuti dengan proses hukum. Kalau misalnya ini diawali dari tangkap tangan, tentu biasanya tidak sempat untuk mencopot terlebih dahulu. Tetapi kan ini adalah satu case building yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, sehingga memberi waktu kepada Presiden ya untuk melakukan pencopotan terhadap para pimpinan BGN ini, dan kemudian baru diikuti oleh proses penegakan hukum oleh pihak Kejaksaan Agung dengan menetapkan 3 orang ini sebagai tersangka, Mbak. Oke, jadi itu memang menjadi satu alasan ya begitu ya, kenapa menjadi pertanyaan juga di masyarakat. Kenapa dicopot dulu, baru kemudian ditahan oleh Kejaksaan Agung. Nah, yang juga kemudian menjadi pertanyaan adalah begini, cukup mengejutkan ya ketika Kejagung mengatakan Yayasan SPPG yang terafiliasi oleh Dadan CS ini diduga menerima insentif besarannya tidak tanggung-tanggung miliaran rupiah per harinya. Bagaimana ini bisa menjadi celah atau modus yang dilakukan oleh pimpinan atau penguasa di Badan Gizi Nasional untuk bisa melakukan celah korupsi di sana? Ya, sebenarnya prinsip dasarnya adalah seorang penyelenggara negara, seorang pejabat itu tidak boleh turut serta di dalam pemborongan, di dalam satu proyek, di dalam satu program sebagai peserta. Kenapa? Kan dia adalah seorang regulator. Masa ikut menjadi pemain, sekaligus wasit, sekaligus pemain, mungkin juga sekaligus supporter dan seterusnya. Itu menimbulkan apa yang biasa disebut sebagai konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu ketika seorang pejabat di dalam mengambil keputusan publik dipengaruhi oleh interest pribadi. Nah, ini diduga para pejabat di BGN ini memiliki berbagai yayasan mitra yang menjalankan SPPG. Nah, itu tidak diatasnamakan sendiri, Mbak. Itu mudah sekali menggunakan nomine gitu ya, diatasnamakan orang lain, tetapi sebenarnya pengendalinya dan juga penerima manfaatnya adalah mereka ini. Nah, yang nomor 2 adalah menurut saya catatan penting. Diduga di dalam menetapkan mitra-mitra SPPG ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya, jadi ada portal di BGN untuk melakukan verifikasi, untuk melakukan persetujuan dan penetapan yayasan-yayasan mitra SPPG ini. Nah, itu dari pihak Kejaksaan Agung mengatakan ada atensi khusus dari pejabat BGN. Ya, berarti pertama ketika terkait dengan yayasan-yayasan yang terafiliasi, tidak menutup kemungkinan yang terkait dengan yayasan-yayasan mitra kolega-kolega mereka, jejaring mereka yang mereka mayoritas adalah para politisi, bisa jadi itu juga yang menjadi bagian dari masalah. Sehingga kan kemudian Kejaksaan Agung mengatakan ada permainan di dalam portal BGN untuk verifikasi mitra-mitra SPPG tersebut, Mbak. Oke, nah ini juga menjadi pertanyaan saya selanjutnya. Apa yang membuat para mantan pemimpin BGN ini begitu percaya diri dengan adanya dengan bisa melakukan modus-modus semacam ini tidak akan terendus, walaupun kita tahu di paket sebelumnya sudah mengatakan, Pak Dudung mengatakan bahwa sudah menerima laporan-laporan soal BGN. Percaya apa yang bisa membuat pimpinan atau mantan pimpinan BGN ini begitu sekali percaya diri untuk bisa melakukan celah-celah korupsi ini? Yang pertama saya lihat ini adalah program strategis nasional andalan Presiden Prabowo. Ini mungkin mereka merasa diri sebagai orangnya presiden, tidak akan tersentuh, akan diberikan perlindungan, sehingga kemudian tanpa ada tata kelola yang baik di BGN, ya mereka melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang melampaui batas. Ternyata karena mungkin sudah keterlaluan, ya diproses hukum juga oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini harus menjadi pelajaran juga untuk semua pejabat. Jangan sok merasa sedang berada di lingkaran kekuasaan. Ya, bahkan ketika masih berada satu perahu dengan yang berkuasa pun, Anda bisa di proses hukum kalau melakukan perbuatan pidana, apalagi nanti
kalau kekuasaan sudah berganti. Kalau kekuasaan sudah berganti dan belum memasuki masa daluarsa, Anda bisa lihat penegak hukum di periode jabat negara, Mbak. Oke, Bung Zainur Rohman. Aduh, sayang sekali tampaknya komunikasi kita sedikit terganggu sinyal yang tidak stabil. Bung Zainur Rohman bisa mendengar suara Adisti di studio kembali? Bisa Mbak Adisti dengan jelas, Mbak. Oke, jadi tidak ada satupun begitu ya yang untouchable begitu, apalagi ini merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang seharusnya bisa dilakukan atau dikerjakan secara betul-betul serius dan juga amanah, karena ini uang rakyat dan akan kembali lagi kepada rakyat. Nah, kalau kita lihat Bung Zainur Rohman, Pukat UGM juga kan kalau tidak salah ya, pernah menuntut dalam tanda kutip evaluasi tata kelola anggaran terkait dengan MBG. Nah, bisa diuraikan kembali sebenarnya titik-titik mana saja yang kemudian berpotensi bocor dan bisa diusut dalam dugaan korupsi ini? Tentu yang pertama itu di level kebijakannya di BGN ya. BGN ini adalah sebuah lembaga baru, masih bayi seumur jagung, diberikan tugas melakukan pengelolaan anggaran 268 triliun rupiah, hampir 10% APBN. Apa iya lembaga baru ini siap? Kalau menurut kajian berbagai pihak, termasuk yang dilakukan terakhir oleh KPK menggunakan Corruption Risk Assessment, BGN tidak siap untuk mengelola. Kenapa? Karena BGN belum sebagai sebagai sistem dengan berbagai regulasi, tata kelola yang dapat mencegah terjadinya korupsi. Sehingga ini kejadian dipersoalkan oleh kejaksaan di dalam proyek pengadaan barang dan jasa, misalnya untuk motor listrik ya, itu ada kemudian ada tablet, ada televisi, ada sepatu, kaos kaki dan seterusnya ya. Di sana kejaksaan menyangka bahwa telah terjadi permainan di dalam angkanya, direkayasa tidak sesuai dengan kebutuhan, digabungkan harganya, vendornya juga mencurigakan, vendor baru tiba-tiba kemudian bisa memenangkan dan seterusnya. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua tentu di level penetapan mitra-mitra SPPG ini diduga dijual belikan titik-titiknya, dan yang ketiga yang kemungkinan terjadi adalah fraud di level SPPG-nya. Nah, ini belum sama sekali dibahas kan. Yang baru kita bahas baru di level BGN-nya. Bagaimana dengan level pelaksana gitu ya? Karena memang pemerintah BGN itu sepertinya ingin cut off keuangan negaranya itu dipertanggungjawabkan oleh BGN hanya sampai ketika ditransfer ke SPPG. Setelah oleh yayasan itu menjadi tanggung jawab dari yayasan. Padahal kan juga potensi fraudnya juga sangat tinggi. Makanan, underspec, ya, kemudian ada banyak jadi gitu Mbak Adisti. Oke, nah ini yang kemudian itu artinya yang menjadi catatan dari Bung Zainur Rohman, jangan sampai kemudian ini hanya berhenti di 3 mantan pemimpin dari BGN saja. Ada dugaan markup anggaran yang juga disinggung Kejagung soal pengadaan ribuan motor listrik, kemudian juga ada ribuan juga pasang sepatu. Nah, termasuk juga tadi Anda sebutkan soal tidak hanya ini berhenti di level mitra SPPG, tapi kemudian pengadaan di bawahnya juga mestinya harus benar-benar dibersihkan dalam tanda kutip. Nah, dari poin-poin tersebut, 3 poin krusial yang harus menjadi atensi Kejaksaan Agung dalam proses penyidikan ini, kalau dari Bung Zainur Rohman ini seperti apa? Termasuk juga ke depannya di bawah kepemimpinan dari Nani Sdeyang. Singkat saja. Yang pertama, bekerja samalah dengan PPATK untuk melakukan penelusuran aliran dana. Yang kedua, BGN hentikan sementara segala macam bentuk pengadaan non-pangan. Jangan adakan itu untuk motor listrik, barang-barang yang tidak perlu, seperti itu ya. Yang ketiga adalah bagaimana caranya penetapan mitra dari SPPG tersebut harus dilakukan dengan fair. Jangan ada titip-titipan dari pejabat, jangan ada permainan jual beli titik. Nah, sehingga ini yang paling dibutuhkan dari semua itu adalah transparansi. Buka daftar mitranya, buka beneficial ownership-nya, buka
anggaran-anggaran yang digunakan di BGN di dalam program MBG ini. Sehingga harapannya ini tidak sekadar untuk penegakan hukum, tetapi juga sekaligus momentum untuk memperbaiki sistem. Karena memang sistem di MBG ini sangat prematur, ya, tidak cukup untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran, dan ini sudah terlihat ketika kemudian 3 orang pimpinan utamanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Mbak Adisti. Oke, ini menjadi momentum untuk bisa membenahi MBG termasuk juga tata kelola di sana begitu ya, karena kita tahu uang ini yang digulirkan di Badan Gizi Nasional bukan uang yang sedikit, ini adalah uang rakyat dan dari rakyat untuk rakyat. Terima kasih peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Bung Zainur Rohman telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi.